Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang CDMA. Saya Matius Notafati Daily. Saya Widya Sri Astuti. Saya Ridho Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang CDMA, di mana CDMA itu Code Division Multiplex Access adalah teknologi akses multiplex dalam komunikasi nirkabel yang memungkinkan beberapa pengguna berbagai pita frekuensi yang sama secara simultan. Teknologi ini dikembangkan oleh Qualcomm pada tahun 1990-an dan menjadi dasar untuk jaringan seluler 2G dan 3G. CDMA ini berbeda dari teknologi lain seperti FDMA atau Frequency Division Multiplex Access atau TDMA, Time Division Multiplex Access. Next. Apa itu CDMA? CDMA adalah metode akses multiplex di mana setiap pengguna diberi kode unit untuk mengakses saluran komunikasi. Berbeda dengan teknologi lain seperti FDMA atau Frequency Division Multiplex Access yang membagi frekuensi, atau TDMA itu Timeline Division Multiplane Access yang membagi waktu. CDMA membagi sinyal berdasarkan kode. Ini memungkinkan transmisi simultan dari banyak pengguna di frekuensi yang sama, meningkatkan efisiensi spektrum. Prinsip kerja CDMA. CDMA bekerja dengan cara menyebarkan sinyal data pengguna ke seluruh pita frekuensi yang luas menggunakan kode pseudo-random unit. Proses ini disebut spreading di sisi penerima sinyal dikode menggunakan kode yang sama untuk memisahkan data asli dari interferensi. Prinsip kerja CDMA. Langkah utama, encoding. Di mana encoding adalah data penggunaan dikodekan dengan chip atau sequencer atau kode spreading yang unik seperti kode Walsh atau PN atau Poisson Random Noise. Kedua itu transmisi, di mana transmisi itu sinyal yang tersebar dikirim melalui saluran bersama. Ketiga itu decoding, di mana decoding itu penerima menggunakan kode yang sama untuk mengumpulkan sinyal dan memulihkan data, sementara sinyal lain terlihat sebagai noise. Contoh sederhananya yaitu bayangkan dua orang berbicara di ruangan yang sama dengan CDMA masing-masing yang menggunakan bahasa rahasia, sehingga pendengar hanya mendengarkan pesan yang ditunjukkan untuknya, meskipun suara mereka tumpah tindih. Nah, di sini tuh ada karakteristik utama CDMA, di mana satu karakteristiknya itu keamanan. Sinyal sulit disadap karena menggunakan kode spreading yang kompleks dan bersifat pseudo-random. Kedua itu kapasitas tinggi, dapat menampung lebih banyak pengguna pada bandwidth yang sama dibanding teknologi FDMA atau TDMA. Ketiga itu kualitas suara, menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dengan kemampuan mengurangi interferensi dan noise. Keempat itu soft handoff, itu perpindahan antar cell tower dilakukan secara mulus tanpa putus komunikasi. Kelima itu kontrol daya, di mana kontrol daya itu menggunakan power control yang ketat untuk mengurangi interferensi dan menghemat baterai. Di sini sejarah dan evolusi. Awal mulanya pada tahun 1940 sampai 1800-an, teknologi spektrum itu dikembangkan untuk keperluan militer selama Perang Dunia Kedua. Ditemukan oleh aktris Hollywood yang bernama Hedy Lamarr dan George Attell pada tahun 1942. Teknologi ini digunakan militer Amerika Serikat untuk komunikasi anti-jamming selama Perang Dingin. Pada tahun 1945, perusahaan Qualcomm didirikan dan mulai mengadaptasi teknologi spektrum untuk teknologi seluler. Tahun 1989, Qualcomm mendemonstrasikan sistem CDMA komersial pertama di San Diego. Lalu masuk di era 2G
atau CDMA-1 pada tahun 1993 sampai 2000. Standar IS 95 atau dikenal dengan CDMA-1 diadopsi pada tahun 1993, menandai lahirnya CDMA generasi kedua dengan kecepatan data hingga 14,4 kilobyte per second. Jaringan CDMA komersial pertama diluncurkan di Hong Kong tahun 1995. Korea Selatan menjadi negara pertama yang mengadopsi CDMA secara massal dan menjadi pemimpin teknologi ini. Next. Lalu masuk ke era 3G atau CDMA 2000. CDMA 2000 sampai 2010 diluncurkan pada tahun 2000 dengan kecepatan hingga 153 kB per second. CDMA 2000 satu kali FDO menyusul pada tahun 2002 untuk layanan data dengan berkecepatan tinggi hingga 2,4 MB per second. Verizon Wireless dan Sprint di Amerika Serikat, serta operator di Korea Selatan, Jepang, Cina, dan India menjadi pengguna utama. Pada tahun 2006, CDMA menjadi puncaknya dengan sekitar 300 juta pelanggan global. Lalu masuk ke transisi 4G dan penutupan pada tahun 2010 hingga sekarang. Verizon meluncurkan jaringan LTE pertama pada Desember 2010, menandai awalnya transisi CDMA. Operator-operator besar mulai menutup jaringan CDMA. Verizon menutup jaringan CDMA pada tanggal 31 Desember 2022. Diikuti operator lain di seluruh dunia. Alasan utamanya adalah efisiensi spektrum yang lebih baik dan dengan LTE atau 5G dan biaya pemeliharaannya yang tinggi. Lalu walaupun CDMA udah nggak ini lagi, tapi ada warisannya. Meskipun telah digantikan dengan LTE dan 5G, prinsip-prinsip CDMA tetap berpengaruh. Teknologi WCDMA atau 3G GSM mengadopsi konsep CDMA. Qualcomm, pemegang paten utama CDMA, menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh dan royalti paten mereka membantu mengembangkan chipset modern yang mendominasi pasar smartphone. Lalu ada juga keunggulan CDMA, yaitu pertama efisiensi spektrum yang tinggi, yaitu semua pengguna mentransmisikan pada frekuensi yang sama secara bersamaan, sehingga bandwidth digunakan lebih efisien dibandingkan teknologi seperti FDMA atau pembagian frekuensi dan TDMA, pembagian waktu. Ini memungkinkan kapasitas lebih besar untuk jumlah penggunaan yang sama. Yang kedua, kualitas sinyal yang baik. CDMA lebih tahan terhadap interferensi dan noise karena sinyal tersebar atau split spectrum. Ini menghasilkan sinyal lebih jelas dan mengurangi gangguan dari sinyal lain. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Setiap pengguna memiliki kode pseudo-random unik membuat sinyal sulit disadap atau diganggu oleh pihak luar. Ini berguna untuk aplikasi militer atau komunikasi sensitif. Lalu keempat, mobilitas dan handover yang lancar. Mendukung perpindahan antara sel atau handover tanpa gangguan karena tidak bergantung pada pembagian waktu atau frekuensi yang ketat. Yang kelima, fleksibilitas untuk lalu lintas variabel. Cocok untuk data dengan laju bit yang bervariasi seperti dalam internet seluler karena tidak membutuhkan slot waktu tetap seperti TDMA. Lalu yang terakhir, kapasitas yang dapat ditingkatkan, yaitu sistem dapat menangani lebih banyak pengguna dengan mengelola kode secara dinamis tanpa perlu menambah frekuensi yang baru. Next. Ada pula kekurangan CDMA. Yang pertama, kompleksitas implementasi. Membutuhkan perangkat keras dan algoritma pemrosesan sinyal yang canggih untuk encoding dan decoding kode, sehingga biaya produksi dan pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan teknologi sederhana seperti FDMA. Yang kedua, masalah interferensi atau near-far problem. Jika di sinyal dari pengguna dekat lebih kuat dari yang jauh, bisa menyebabkan interferensi. Ini memerlukan kontrol daya
yang ketat di base station. Lalu yang ketiga, konsumsi daya yang tinggi. Perangkat pengguna seperti ponsel harus terus memproses sinyal untuk decoding, sehingga baterai habis lebih cepat, terutama dalam kondisi sinyal lemah. Lalu yang keempat, kurangan compatible global. SIDEMA kurang standar secara global dibandingkan dengan GSM, sehingga interoperabilitas antar jaringan lebih sulit, terutama di luar Amerika Utara. Yang keenam, rentan terhadap overloading. Jika terlalu banyak pengguna aktif, kualitas sinyal turun drastis karena interferensi kumulatif meskipun kapasitas teoritis tinggi. Lalu yang terakhir, biaya awal yang mahal. Infrastruktur jaringan SIDEMA lebih mahal untuk dibangun karena kebutuhan peralatan khusus seperti rack receiver untuk menangani multipath fading. Next. Lalu masuk ke spreading spectrum, yaitu teknik dasar dalam SIDEMA, di mana sinyal data diperluas atau di split ke bandwidth yang lebih lebar daripada yang diperlukan untuk data asli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap interferensi jamming dan multipath fading, serta meningkatkan keamanan dalam SIDEMA. Metode spreading spectrum utama adalah direct sequence split spectrum atau DSS. Meskipun varian lain seperti frekuensi hopping split spectrum atau FHSS juga ada, tapi DSS lebih dominan. SIDEMA menggunakan dua teknik spreading spectrum. Yang pertama, direct sequence split spectrum atau DSSS. Adalah metode split spectrum di mana sinyal data asli dikalikan langsung dengan kode pseudo-random berkecepatan tinggi, sehingga sinyal tersebar ke bandwidth yang lebih luas. Proses ini membuat sinyal tampak seperti noise bagi penerima yang tidak memiliki kode yang tepat. Di penerima sinyal dikalikan kembali dengan kode yang sama untuk memulihkan data asli. Keunggulannya yaitu tahan terhadap interferensi, jamming, dan multipath fading dengan processing gain hingga 20-30 dB. Yang selanjutnya adalah frekuensi hopping split spectrum. Kan sebelumnya DSS adalah mengirim secara frekuensi yang luas, sedangkan FFS ini metode spectrum di mana frekuensi carry-nya berubah-ubah atau melompat-lompat secara cepat mengikuti pola pseudo random yang telah ditentukan. Nah, ibarat kita main petak umpet, jadi kalau ada orang yang mau nangkep kita itu kan sulit karena dia selalu berpindah-pindah tempat dan yang tahu hanya kita sendiri. Terus keunggulannya adalah tahan terhadap interferensi pada frekuensi spesifik keamanan tinggi dan karena pola hopping yang sulit diprediksi. Pengaplikasiannya ada di Bluetooth, sistem telepon militer, dan WiFi generasi awal atau WiFi 802.1111 awal. Perbandingan antara DSSS sama FHSS ini adalah DHPSS ini lebih unggul dalam kapasitas tinggi dan interferensi luas karena menyebarkan energi merata di bandwidth. Sedangkan FHSS ini lebih baik menghindari interferensi spesifik dengan hopping cepat dan lebih sederhana untuk perangkat low power atau baterai dengan daya rendah. DHSS ini memiliki kompleksiti lebih tinggi karena perlu sinkronisasi kode PN dan presisi. Jadi kalau ada kode PN yang salah, maka data akan sulit untuk dibaca. Sementara FHSS ini lebih mudah diimplementasikan dalam sistem modern. DHSS lebih dominan dalam seperti 4G, 5G, dan WCDMA. Sedangkan FHSS ini digunakan untuk aplikasi keamanan tinggi dan komunikasi jarak pendek seperti Bluetooth. Next. Perbedaan antara CDMA dan GSM. Perbedaan dalam teknologi terletak pada metode akses yang digunakan. CDMA menggunakan kode untuk membedakan setiap pengguna pada frekuensi yang sama secara bersamaan, mirip dengan orang bicara dalam bahasa yang berbeda di dalam satu ruangan. Ibarat kita bicara dalam satu ruangan dengan bahasa orang asing, maka kita bisa memfilter bahasa kita sendiri sehingga cuman kita yang mengerti bahasa itu. Terus sementara GSM itu menggunakan kombinasi time slot atau frekuensi yang berbeda. Jadi kalau kita pertama menggunakan frekuensi A, yang kedua frekuensi B, maka selanjutnya frekuensi A, maka ia akan mengganti-ganti frekuensinya.
Pendekatan ini membuat CDMA lebih efisien dalam menggunakan spektrum karena tidak memerlukan perencanaan frekuensi yang rumit seperti GSM. Dalam segi kapasitas dan kualitas, CDMA memiliki kapasitas tinggi yang mampu menampung sekitar 4-5 kali lebih banyak penumpang dibanding GSM pada bandwidth yang sama. Jadi kalau GSM menampung 100 kapasitas, CDMA bisa menampung 400-500 lebih kali lebih banyak. Teknologi spektrum pada CDMA juga menggunakan hasil kualitas suara yang jernih dan tahan terhadap interferensi. CDMA menggunakan stop and off yang membuat perpindahan antar sel berlangsung mulus tanpa putus, sedangkan GSM menggunakan hard off yang berpotensi menyebarkan drop cell. Jadi dari segi keamanan dan fleksibilitas dari CDMA lebih aman karena menggunakan encryption built dan kode prosedur random yang sangat sulit disadap. Namun GSM lebih fleksibel untuk roaming internasional dengan jangkauan lebih dari 200 negara di seluruh dunia. GSM menggunakan SIM card yang memudahkan pengguna berpindah perangkat, sementara CDMA awalnya menyimpan data langsung di perangkat sehingga kurang fleksibel. Jadi kalau HP kita rusak, sedangkan kita menggunakan CDMA, maka akan sulit untuk diprosesnya. Dalam segi adopsi global, CDMA unggul secara teknis, sedangkan GSM lebih populer secara global menguasai pasar sekitar 8-85%. GSM menjadi standar dominan di Eropa, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan sebagian besar dunia. Sementara CDMA hanya populer di Amerika Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kesuksesan GSM didorong oleh kemudahan implementasi, biaya lebih rendah, dan ekosistem perangkat yang lebih besar. Status saat ini, kedua teknologi sudah ditutup dan digantikan oleh LTE dan 5G. Verizon dan Street menutup jaringan CDMA pada 2022, sementara operator GSM juga sementara bertahap mematikan jaringan 2G dan 3G mereka. Menariknya, teknologi 3G pada jalur GSM CDMA ini dia mengadopsi prinsip CDMA, menunjukkan bahwa CDMA pengakuannya terhadap keunggulan teknisnya. Next, pengaplikasian CDMA. Pengaplikasiannya ada pada jaringan seluler yang kita gunakan sehari-hari sebagai bagian sistem 3G. CDMA menggunakan panggilan suara, SMS, dan data berkecepatan tinggi. Contohnya di Indonesia, operator seperti Telkomsel dan Indosat pernah menggunakan CDMA untuk layanan 3G sebelum beralih ke LTE dan 4G. Yang kedua ada pada GPS dan navigasi. CDMA menggunakan GPS untuk mengirim sinyal dari satelit ke penerima, memungkinkan pelacakan akurat. Seperti yang ada pada aplikasi Google Map, itu menggunakan teknologi CDMA. Yang kedua, komunikasi satelit. Dalam sistem seperti Iridium atau Global Star, CDMA memfasilitasi komunikasi suara dan data di daerah terpencil. Ibarat kita di daerah yang susah sinyal atau di pegunungan atau di pelautan, kita bisa menggunakan CDMA karena dia langsung terhubung kepada satelit tanpa harus ke cell tower. Yang terakhir yaitu IoT dan perangkat wearable. CDMA diterapkan juga pada perangkat IoT untuk koneksi nirkabel efisien seperti sensor industri atau smartwatch. Next. Kesimpulannya bahwasannya CDMA merupakan salah satu inovasi yang paling penting dalam sejarah teknologi komunikasi yang membuktikan bahwa teknologi spektrum untuk komunikasi nirkabel dengan kapasitas tinggi, kualitas superior, dan keamanan yang lebih baik, CDMA menerapkan standar baru untuk sistem komunikasi generasi kedua dan ketiga. Meskipun tidak mencapai dominasi global, CDMA terhadap evolusi telekomunikasi tidak dapat diabaikan. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam CDMA terus diperpengaruhi desain sistem komunikasi modern dan perannya dalam transisi 2G ke 3G menjadi fondasi penting bagi perkembangan LTE dan 5G yang kita nikmati saat ini.
CDMA akan selalu dikenang sebagai teknologi yang mengubah paradigma komunikasi seluler dan membuka jalan bagi era broadband